Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Hukum dan Injil setelah Salib. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Matius 27 ayat 51. Sebagaimana banyak orang Kristen telah amati, Alkitab menunjukkan bahwa kematian Kristus telah menghapuskan hukum upacara yang melambangkan Kristus. Mengapa? Sebab ketika Kristus mati, dia menggenapi lambang nubuat sistem pengorbanan. Lambang bertemu dengan yang dilambangkan dan hukum upacara berakhir. Berabad-abad sebelumnya, Daniel telah menubuatkan bahwa kematian Mesias akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Daniel 9 ayat 27. Ketika Yesus mati, tabir bait suci secara ajaib dicabik menjadi dua dari atas ke bawah. Matius 27 ayat 51 menunjukkan berakhirnya makna rohani dari pelayanan bait suci. Walaupun hukum upacara mengisi peran penting sebelum kematian Kristus, itu memiliki kekurangan dalam banyak hal yang hanya bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Hukum upacara melayani tujuan sementara dan dipaksakan kepada umat Allah sampai datangnya waktu pembaharuan. Ibrani 9 ayat 10, sampai saat Kristus mati sebagai anak domba Allah yang sejati. Pada saat kematian Kristus, kekuatan hukum dan fungsi dari hukum upacara berakhir. Korban penebusannya memberikan pengampunan untuk semua dosa. Tindakan ini menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Sebab itu tidak lagi diperlukan untuk melakukan upacara yang terinci yang tidak dalam hal apapun dapat menghapus dosa atau menyucikan hati nurani. Ibrani 10 ayat 4 dan 9 dan 14. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang hukum upacara dengan persyaratan yang rumit tentang makanan dan minuman. Perayaan berbagai hari raya, Paskah, Pentakosta, dan lain-lain. Bulan baru atau sabat seremonial yang hanya merupakan bayangkan dari apa yang harus datang. Kolose 2 ayat 17. Dengan kematian Yesus, orang percaya tidak lagi perlu berurusan dengan bayangan refleksi dari realitas di dalam Kristus. Sekarang mereka dapat mendekati juru selamat sendiri secara langsung karena sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 17. Sungguh kita bersyukur atas kegenapan hukum upacara di dalam Kristus. Sehingga kita dapat bersekutu secara langsung dengan Yesus dan memiliki kehidupan yang menurut akan hukum Allah. Kiranya Tuhan memberkati.